Ada kutipan menyarik nih dari Sarah Chen, rasanya pas banget buat mulai obrolan kita hari ini. Bunyinya gini, jenis pasar yang paling berbahaya bukanlah pasar yang sedang berubah, tapi pasar yang tampak stabil tepat sebelum pergeseran besar. Dalam sekali ya maknanya. Iya kan? Pernah nggak sih Anda merasa begitu? Kayak, terus-terusan ngejar tren pasar, tapi kok rasanya selalu telat selangkah gitu. Sering itu, banyak yang merasa gitu. Nah, kalau Anda merasa gitu, Anda nggak sendirian kok. Hari ini kita mau coba gali lebih dalam bab 14, navigasi pasar tingkat lanjut, dari materi yang Anda bagikan. Betul, tujuannya menarik nih. Iya, tujuannya bukan cuma gimana caranya bertahan ya, di tengah pasar yang naik turun, tapi justru gimana mengubah ketidakpastian itu jadi keunggulan kompetitif Anda. Jadi keuntungan malah ya. Benar, ini pembahasan mendalam yang memang kita siapkan khusus buat Anda. Oke deh, mari kita bedah bareng-bareng ya. Siap. Mulai dari mana nih kita? Mungkin paling enak mulai dari contoh klasik ya, tapi selalu relevan. Netflix. Pivot besarnya di tahun 2007 itu loh. Iya. Yang dari DVD ke streaming itu kan? Betul. Waktu itu kan mereka bisa dibilang raja ya, sewa DVD lewat pos. Sukses banget lah di masanya. Iya, model bisnis yang jalan banget waktu itu. Tapi Reed Hastings, CEO-nya, dia kayaknya udah lihat, ada sesuatu nih di depan mata. Teknologi streaming. Padahal, ya kita tahulah, banyak suara waktu itu. Termasuk dari internal mereka ya. Iya, termasuk internal yang bilang, udahlah, fokus aja sama yang udah jelas untung ini, model DVD ini. Nah, persis. Dan keputusan buat pindah ke streaming itu kan bukan sekedar iseng ya. Itu langkah yang benar-benar melawan arus banget pada masanya. Iya, kebayang sih tekanannya. Bayangin aja, perlu investasi infrastruktur digital yang gede banget. Terus menghadapi orang-orang yang skeptis juga nggak sedikit. Ini bukan nambah fitur loh. Bukan ya? Bukan, ini bongkar ulang mesin bisnisnya. Bab 14 ini kan menekankan pentingnya visi, kayak gitu. Bisa lihat potensi di tengah keraguan banyak orang. Terus apa sih yang bikin Hastings yakin itu waktu itu? Menurut bab 14, apakah cuma feeling aja, intuisi? Nah, ini yang menarik. Bab 14 menyoroti ini bukan sekedar intuisi kosong, tapi hasil analisis sinyal-sinyal awal. Oh, jadi ada datanya ya? Ada dasarnya. Hastings lihat beberapa tren kunci. Pertama, kecepatan internet, ya kan? Terus naik. Kedua, biaya simpan data digital makin kesini makin murah. Oke. Dan yang paling penting nih, perilaku konsumen. Orang mulai geser, mulai nyaman sama konten digital yang on demand. Kapan aja bisa nonton. Jadi dia nggak cuma nunggu pasar berubah. Justru itu. Dia baca arah angin sebelum badainya datang. Nggak reaktif, tapi proaktif. Nah, ini dia nih. Jadi bukan cuma lihat, wah teknologi baru ini ancaman. Tapi malah, wah ini peluang emas nih, gitu ya? Tepat sekali. Disinilah letak navigasi tingkat lanjut yang dibahas bab 14. Netflix lihat ada potensi disrupsi buat bisnisnya sendiri, sekaligus buat seluruh industri hiburan. Mereka nggak nunggu ya? Mereka nggak nunggu pasar berubah, mereka malah ikut membentuk pasar itu. Beda banget kan kalau kita bandingin sama Blockbuster? Oh iya, Blockbuster. Kasus klasik itu. Iya, mereka kan terlalu lama ya bertahan sama toko fisiknya, sama denda telat yang bikin orang sebel. Pilihan film juga terbatas. Kisah Blockbuster ini jadi pelajaran mahal banget tentang kalau gagal adaptasi, ya begini akibatnya. Jadi, pelajaran utama nih yang bisa Anda tarik dari kasus Netflix ini, kalau kita kaitkan sama bab 14, Pelajaran intinya gini, navigasi pasar tingkat lanjut itu, bukan soal gimana caranya mempertahankan benteng yang udah ada, bukan juga soal nebak-nebak detail masa depan secara akurat, itu mah nggak mungkin. nggak mungkin ya? Nggak mungkin. Bab 14 ini menegaskan, intinya adalah gimana Anda membangun sistem dan kapasitas di dalam organisasi Anda, supaya bisa adaptasi dan putar haluan, pivot dengan cepat dan cerdas. Saat peluang atau ancaman baru muncul gitu ya? Betul. Pas momennya tepat. Ini soal kelincahan strategis, strategic agility. Oke, kelincahan strategis. Kuncinya tadi Anda bilang, kemampuan baca sinyal pasar sebelum orang lain sadar. Sebelum jadi headline. Bab 14 bahas ini juga kan ya? Iya, dibahas. Dan ini langsung nyambung ke pertanyaan penting buat Anda. Gimana caranya ngasah kemampuan antisipasi ini? Ada. Bab 14 ngasih beberapa contoh. Misalnya, lihat pergeseran halus di perilaku konsumen. Gimana sih cara mereka pakai waktu atau uang sekarang? Platform apa yang mulai sering mereka pakai? Oke, perilaku konsumen.
Terus? Terus, tingkat adopsi teknologi baru. Seberapa cepat inovasi A atau B mulai diterima di pasar Anda atau di industri tetangga. Penting itu. Penting banget. Lalu, posisi kompetitor. Siapa yang mulai gerak agresif? Siapa yang kok kayaknya mulai melemah? Dan terakhir, tapi nggak kalah penting, perubahan regulasi. Aturan baru dari pemerintah itu bisa jadi pintu, tapi bisa juga jadi tembok buat bisnis Anda. Banyak juga ya yang perlu dipantau? Dan poin penting dari bab 14 nih, ini bukan sekedar daftar buat di checklist satu-satu. Nggak gitu. Oh, bukan checklist ya? Bukan. Yang paling berharga itu kemampuan Anda buat lihat pola dan koneksi di antara semua indikator tadi. Maksudnya gimana tuh? Ya, pengalaman Anda di industri ini, pemahaman Anda soal pelanggan Anda, itu bisa jadi semacam kacamata khusus buat lihat hubungan sebab akibat yang mungkin orang lain nggak lihat. Contohnya? Misalnya, gimana pergeseran demografi di daerah Anda itu nyambungnya sama adopsi teknologi baru oleh pesaing. Nah, analisis kayak gitu yang diperlukan, melihat gambaran besarnya. Oke, paham. Nah, disinilah bab 14 ngenalin sesuatu yang kayaknya praktis banget ya. Konsep sistem radar pasar. Betul. Ini bukan cuma kiasan kan ya? Beneran sistem yang bisa kita bangun? Beneran, ini bukan metafora aja. Ini cara buat mantau lingkungan bisnis secara proaktif, terstruktur. Ini bagian yang menurut saya juga menarik banget. Gimana tuh cara kerjanya? Intinya, ini cara mengubah aktivitas mantau pasar dari yang tadinya mungkin cuma pasif, baca berita, atau ngandelin feeling, jadi sebuah proses yang disengaja, sistematis, dan jalan terus. Biar nggak feeling terus ya. Iya, biar datanya ngomong. Mengubah data jadi wawasan yang bisa ditindaklanjuti. Actionable insight. Nah, cara bangunnya gimana menurut bab 14? Langkah-langkahnya gimana? Cukup konkret kok. Pertama, perlu alat pemantauan yang sistematis. Contohnya? Bab 14 nyebutin misalnya, analisis Google Trends buat lihat apa yang lagi dicari orang. Terus, pantau media sosial buat nangkap sentimen pasar. Oke. Bisa juga bangun dashboard sederhana buat ngelacak gerakan kompetitor utama Anda. Dan yang penting banget, bangun mekanisme buat dengerin suara pelanggan secara konsisten. Feedback loop. Itu langkah pertama ya, alatnya. Terus? Langkah kedua, tetapkan baseline. Titik acuan. Metrik-metrik kunci Anda sekarang ini gimana angkanya? Contoh metriknya apa? Ya, misalnya pangsa pasar Anda berapa persen? Skor kepuasan pelanggan, NPS atau CSAT berapa? Rata-rata pendapatan per pelanggan RPU gimana? Biaya akuisisi pelanggan baru CAC berapa? Harus tahu posisi awal dulu kan, biar bisa ukur perubahannya nanti. Masuk akal. Baseline. Langkah ketiga apa? Langkah ketiga ini juga krusial. Definisikan trigger points, titik pemicu. Maksudnya? Ini semacam ambang batas perubahan pada metrik-metrik tadi. Kalau angkanya lewat batas ini, otomatis alarm bunyi. Awas, atau wah ini perlu diselidiki lebih lanjut nih. Contohnya, gimana trigger point itu? Bab 14 ngasih contoh, misal, pangsa pasar turun lebih dari 5% dalam satu kuartal. Atau churn rate pelanggan yang berhenti langganan naik 10%. Atau pesaing utama tiba-tiba banting harga 15%. Atau adopsi teknologi X di pasar Anda nyampe 20%. Nah, angka-angka pemicu ini spesifik buat tiap bisnis dan industri. Oke, jadi radar ini isinya alat pantau, baseline metrik, sama titik pemicu ya? Kenapa sistem radar ini penting banget menurut bab 14? Karena ini memaksa kita buat bereaksi berdasarkan sinyal data yang terstruktur. Bukan lagi panik gara-gara baca headline berita atau denger gosip industri. Jadi lebih objektif ya? Jauh lebih objektif. Ini ngasih dasar yang lebih kuat buat ambil keputusan strategis. Apalagi pas pasar lagi nggak jelas. Lagi bergejolak. Mengurangi bias feeling, nambah disiplin analisis. Ngomong-ngomong soal masa depan dan ketidakpastian, bab 14 juga ngintip sedikit ya soal gimana teknologi bakal makin mewarnai cara kita navigasi pasar ke depan. Iya, dan gambarannya lumayan futuristik, tapi tetap masuk akal kok. Bab 14 nginggung soal analitik prediktif berbasis AI. AI lagi ya? Iya, AI lagi. Kemampuannya buat ngeramal, pergeseran pasar bakal makin canggih katanya. Terus ada potensi komputasi kuantum buat simulasi skenario pasar yang super kompleks. Wah, itu buat apa? Iya, buat bantu Anda uji strategi dulu sebelum benar-benar diterapin simulasi. Terus disebut juga platform intelijen pasar berbasis blockchain. Blockchain? Buat apa? Katanya sih janjinya transparansi data yang belum pernah ada sebelumnya. Bahkan ada ide visualisasi lanskap kompetitif secara real time pakai augmented reality (AR) buat para bos-bos pengambil keputusan.
Keren juga ya kedengarannya. Berarti nanti strategi navigasi pasar jadi otomatis semua dong. Nah, justru bab 14 bilang sebaliknya. Teknologi ini alat bantu yang luar biasa, oke? Tapi bukan pengganti manusia. Oh, tetap perlu orang ya? Tetap, strategi adaptif yang baru muncul, kayak hyper-personalized market intelligence, wawasan pasar yang spesifik banget buat kebutuhan Anda, atau jaringan intelijen kolaboratif global, itu semua masih butuh interpretasi dan keputusan manusia. Jadi kuncinya tetap sinergi ya, manusia sama teknologi. Tepat, bab 14 garis bawahi pentingnya bangun budaya organisasi yang adaptif, mau terus belajar, dan yang sama pentingnya, mau lupa sama cara lama yang udah nggak relevan. Itu susah tuh melupakan cara lama. Banget. Makanya perlu struktur organisasi yang fleksibel, jangan kaku hierarkinya. Dan komitmen terus-menerus buat inovasi. Teknologi canggih tadi emang keren, tapi bab 14 juga ingetin, tiap kemajuan bisa bawa risiko baru juga. Nah, resiko, itu dia. Iya, ini bawa kita ke aspek penting lainnya. Manajemen resiko, jelas lah ya. Antisipasi peluang itu satu hal. Tapi gimana kita siap-siap hadapi kemungkinan terburuk atau hal tak terduga? Bab 14 bahas ini kan? Ini pilar penting banget dari navigasi pasar tingkat lanjut. Kemampuan buat secara sistematis, identifikasi, nilai, dan mitigasi resiko. Sebelum dia meledak jadi krisis. Jadi bukan cuma nunggu kejadian ya? Bukan. Bab 14 nggak lihat manajemen resiko ini cuma sebagai aktivitas defensif. Tapi bagian integral dari strategi biar tetap lincah dan tahan banting, resilient. Nah, buat bantu ini, bab 14 ngenalin kerangka SHIELD. Bisa dijelasin dikit nggak? SHIELD itu singkatan dari apa aja? Ya, S-Shield ini kerangka yang cukup gampang diingat ya. S itu systematic monitoring, pantau terus secara sistematis lingkungan internal dan eksternal buat deteksi potensi bahaya. Oke, S. H, hazard identification, identifikasi bahaya atau risiko spesifik apa aja yang mungkin muncul. H. Lanjut. I, impact assessment. Nilai seberapa besar dampaknya kalau risiko itu kejadian dan seberapa besar kemungkinannya, probabilitas kali dampak. I. Terus? E, evaluation of options, evaluasi pilihan strategi buat respons risiko itu mau dihindari, dikurangi, ditransfer misal ke asuransi, atau diterima aja risikonya. E. Dua lagi. L, leverage points, titik ungkit, identifikasi area mana yang kalau kita intervensi sedikit aja, dampaknya buat ngurangin risiko itu bisa signifikan. Ini sering kelewat nih bagian L ini. Oke, titik ungkit. Terakhir. D, defense implementation. Implementasikan strategi pertahanan atau mitigasi yang udah dipilih tadi, terus pantau efektivitasnya. Oke, SHILD, komprehensif sih kedengarannya. Tapi gimana terapinya secara praktis? Apalagi buat pendengar kita yang mungkin usahanya belum sebesar korporasi raksasa. Ada contoh dari bab 14? Bab 14 nyaranin dua alat praktis utama. Pertama, bikin dan pelihara risk register, daftar risiko. Itu apa tuh? Ini bukan dokumen yang dibikin sekali terus dilupain ya. Ini dokumen hidup. Tempat Anda catat semua potensi ancaman dari pasar, pesaing, regulasi, operasional, macam-macam lah. Dicatat aja gitu. Dicatat, terus dikasih skor kemungkinan dan dampaknya, tentukan strategi responsnya, misalnya kurangi dampak dengan diversifikasi A atau transfer risiko pakai asuransi B. Terus tunjuk siapa PIC-nya, penanggung jawabnya. Bisnis kecil pun bisa mulai bikin daftar risiko sederhana kok, kembangkan rencana kontingensi atau business continuity plan buat resiko-resiko utama yang udah diidentifikasi tadi. Rencana B gitu ya? Iya, semacam rencana B. Apa rencana Anda kalau pemasok utama tiba-tiba bangkrut? Solusi cadangan apa kalau platform teknologi andalan Anda ngadat parah? Strategi komunikasi darurat gimana kalau ada krisis reputasi? Ada dana cadangan nggak buat hadapi guncangan finansial tak terduga? Mikirin ini sebelum kejadian itu inti manajemen resiko proaktif yang ditekankan bab 14. Masuk akal banget. Oke, jadi kita udah bahas antisipasi pasar, radar pemantauan, sama manajemen resiko. Sekarang, soal pertumbuhan gimana? Kayaknya bab 14 juga bilang kalau cuma bertahan di kandang sendiri itu udah cukup ya buat jangka panjang. Betul sekali. Perlu ekspansi strategis. Nah itu dia. Bertahan itu penting ya, tapi navigasi tingkat lanjut itu juga soal gimana nemuin lautan biru baru. Peluang tumbuh di luar zona nyaman Anda sekarang.
Bab 14 lihat ekspansi ini bukan langkah untung-untungan, tapi hasil analisis dan perencanaan matang. Dan buat ngebantu pandu ekspansi ini, bab 14 punya model GROW, ya? Bisa dijelasin singkat? Bisa. Model GROW ini juga akronim lagi nih buat memandu proses ekspansi. G itu gap analysis, analisis kesenjangan di pasar. Kebutuhan pelanggan mana yang belum terpenuhi, segmen mana yang kurang dilayani, atau area mana nih yang pesaingnya lemah. Oke, cari celah ya. G. R. Resource assessment, nilai sumber daya internal Anda. Kekuatan, aset, atau kapabilitas unik apa yang bisa Anda pakai buat ngisi celah tadi? Apa yang masih kurang dan perlu dibangun atau dicari lewat mitra? R. Nilai sumber daya. Lanjut. Oh, opportunity validation. Validasi peluang yang udah ketemu tadi. Pasarnya cukup gede nggak? Model bisnisnya jalan nggak? Coba tes dulu, riset pasar dulu sebelum komitmen penuh. Oh, validasi. Terakhir. W. Win-win implementation. Rancang implementasi yang saling menguntungkan. Pastikan ekspansi ini nggak cuma untung buat Anda, tapi juga ngasih nilai beneran buat pelanggan baru atau mitra strategis Anda. Ini bukan cuma transaksi, tapi bangun hubungan. Oke, GROW. Gap, resource, opportunity, win-win. Prakteknya gimana? Bab 14 saranin kita mulai analisis GROW ini. Nyari gapnya dari mana? Bab 14 nyaranin lihat pasar yang berdekatan, adjacent markets. Coba pikir, layanan komplementer apa yang bisa Anda tawarin ke pelanggan yang udah ada? Iya juga. Di titik mana lagi dalam perjalanan pelanggan Anda bisa hadir? Ada peluang cross-selling atau upselling yang belum digarap? Gimana dengan segmen pelanggan yang mirip target Anda sekarang, tapi mungkin di geografi atau industri yang beda dikit? Oke. Pasar tetangga. Tapi jangan lupa, analisis juga hambatannya ya. Biaya masuknya gimana, regulasinya gimana, jangan naif juga. Siap. Terus soal resource assessment tadi. Gimana kita tahu punya bensin cukup buat ekspansi? Ini soal jujur sama diri sendiri. Inventarisasi. Aset apa teknologi, data, merek, tim yang bisa Anda ulurkan ke pasar baru itu. Oke. Terus, kesenjangan kapabilitas apa yang paling kritis? Misalnya, wah butuh jagoan marketing digital baru nih, atau butuh jaringan distribusi beda. Nah, itu mending bangun sendiri, akuisisi, atau cari partner aja. Pilihan strategis ya? Betul. Dan yang penting, hitung potensi ROI-nya secara realistis. Validasi itu kunci sebelum Anda bakar kapal di pantai baru. Oke. Ujung-ujungnya, semua ini kan tujuannya bangun bisnis yang future-proof ya? Yang nggak cuma tahan banting, tapi malah makin kuat hadapi perubahan. Gimana Bab 14 saranin kita bangun kapasitas adaptif ini secara terus-menerus? Ini bukan proyek sekali jadi emang, tapi siklus yang jalan terus. Bab 14 nyebutin ada 2 pilar utama ya buat kapasitas adaptif ini. Iya, betul. Pertama, sistem intelijen pasar yang hidup, yang jalan terus. Ini lebih dari sekedar radar pasar tadi. Lebih dalam lagi ya. Lebih dalam. Ini soal survei kepuasan pelanggan rutin, analisis mendalam soal strategi dan kinerja pesaing, pantau aktif tren industri makro, dan lacak cermat kemajuan teknologi yang relevan buat masa depan bisnis Anda. Itu pilar pertama. Yang kedua, Pilar kedua, bangun pipeline inovasi yang sehat dan terstruktur. Ini bukan cuma soal ide-ide liar aja. tapi ada rencananya ya. Harus ada jadwal terencana buat ningkatin produk atau layanan. Rencana konkret buat ekspansi layanan atau fitur. Peta jalan yang jelas buat adopsi teknologi internal baru. Dan program berkelanjutan buat sempurnain pengalaman pelanggan berdasarkan input dari pilar pertama tadi. Oke, intelijen pasar dan pipeline inovasi. Terus, gimana kita ukur semua upaya ini berhasil atau enggak? Metriksnya apa kata Bab 14? Bab 14 nyaranin kombinasi beberapa metrik. Ya jelas, pantau terus pangsa pasar Anda. Ukur kepuasan dan loyalitas pelanggan secara konsisten, pakai NPS atau metrik retensi misalnya. Oke, Evaluasi berkala, efektivitas mitigasi risiko Anda. Seberapa sering Anda berhasil hindari atau minimalisir dampak ancaman yang udah ada di risk register tadi. jadi kalau saya coba rangkum nih, kemampuan navigasi pasar tingkat lanjut ini, menurut Bab 14, bukan cuma soal teknik bertahan hidup di tengah badai ya? Justru sebaliknya,
Ini tentang gimana Anda, lewat sistem, proses, dan budaya yang pas, bisa ubah potensi ancaman dan ketidakpastian itu jadi katalis, pendorong buat inovasi dan pertumbuhan. Jadi bukan cuma bertahan tapi tumbuh ya? Tumbuh. Kemampuan adaptasi itu bukan lagi sekedar nice to have, tapi jadi keunggulan kompetitif paling dasar di zaman yang perubahannya cepat banget ini. Baiklah, kalau gitu mari kita coba rangkum cepat ya, poin-poin kunci dari pembahasan bab 14 ini. Kita udah lihat tadi pentingnya antisipasi proaktif, jangan cuma reaktif. Betul. Terus kita bahas nilai praktis bangun sistem radar pasar buat deteksi dini. Ya. Lalu ada kerangka shield buat kelola risiko secara sistematis. Dan model grow buat pandu ekspansi pasar yang cerdas. Nah, iya. Dan yang paling penting, gimana semua ini nyambungnya ke pembangunan kapasitas adaptif jangka panjang. Contoh Netflix di awal tadi, benar-benar nunjukin semua konsep ini jalan ya. Iya. Pesan inti yang mau disampaikan bab 14 buat Anda itu gini, navigasi pasar tingkat lanjut itu bukan soal punya bola kristal, nggak ada yang bisa nebak masa depan secara sempurna. Nggak ada ya. Nggak ada. Ini lebih ke gimana Anda bangun mesin adaptasi di dalam bisnis Anda. Kombinasi dari sistem monitoring, proses ambil keputusan yang lincah, dan budaya yang haus belajar. Yang bikin Anda nggak cuma bertahan, tapi malah berkembang di tengah perubahan apapun. Justru berkembang ya. Ya, Dan yang menarik, seringkali sukses itu bukan karena punya info paling banyak, tapi karena mampu nerjemahin intelijen pasar jadi tindakan strategis yang cepat dan tepat. Itu kuncinya. oke, jadi sebagai penutup nih, kami mau ajak Anda buat nggak cuma dengerin aja, tapi mulai mikirin langkah konkret. Mungkin minggu ini Anda bisa coba bikin draft awal radar pasar sederhana buat bisnis Anda. Atau identifikasi 3 resiko terbesar terus tuangin di risk register awal. Bisa juga Atau bahkan mulai petain satu pasar berdekatan potensial pakai kerangka grow tadi. langkah kecil aja dulu. Iya, langkah kecil. Dan ini ada satu pertanyaan reflektif buat Anda bawa pulang, buat direnungkan. Kalau lihat kondisi pasar Anda sekarang dan masa depan yang tanggap pasti, Anda ini lagi fokus bangun sekoci penyelamat biar nggak tenggelam, atau Anda lagi ngerancang kapal penjelajah yang emang dibikin buat arungi badai dan nemuin samudera peluang baru? Pertanyaan bagus tuh. Nah, sistem spesifik apa sekecil apapun itu yang bakal Anda mulai bangun minggu ini buat ubah cara Anda navigasi masa depan pasar Anda? Ingat ya, seperti yang ditekankan bab 14, dengan menerapkan strategi navigasi tingkat lanjut ini, Anda itu nggak cuma siap-siap hadapi perubahan. Anda secara aktif memposisikan diri buat memanfaatkannya. Karena ujung-ujungnya, pemain paling sukses di pasar itu bukan yang cuma reaktif sama perubahan, tapi mereka yang bisa antisipasi dan bahkan, dalam beberapa kasus, ikut membentuk arah perubahan itu sendiri.